mengucapkan gongsi pacai kepada Bapak Ibu yang merayakan ya. Hari ini kita masih ada di edisi Imlek ya. Dan ketika kita bicara tentang Imlek, kita berbicara tentang hari raya Chinese, maka orang semua berpikir tentang, biasanya apalagi anak-anak ya, mereka berpikir tentang apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu coba tulis di kolom komentar. Apa yang orang bayangkan ya, khususnya anak-anak, apa yang mereka pikirkan ketika bilang Imlek nih, hari raya Imlek nih, apa yang mereka pikir? Ya benar Bu Devi ya, angpau ya, pasti mereka akan berpikir, kita mau jalan di rumahnya paman-paman, bibi-bibi ya, kita mau jalan pergi ke rumah keluarga karena kita mau dapat angpau gitu ya. Anak-anak saya aja di rumah pagi-pagi mereka sudah datang pakai bahasa-bahasa Cina untuk apa? Untuk mau supaya katanya kalau semakin panjang diomongin semakin banyak duit. Ya begitulah Bapak Ibu, namanya juga anak-anak. Tetapi memang itu tradisi yang baik ya. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang membagikan angpau itu pasti mereka punya harapan bahwa tahun depan mereka masih sehat dan mereka masih umur panjang. Biasanya begitu ya Bapak Ibu ya, ketika orang memberikan angpau dengan harapan akan diberkati ya. Jadi ketika mereka memberi amplop merah itu, maka justru mereka akan menerima berkat ya, dan tahun depan mereka masih panjang umur lagi gitu kan, kira-kira tradisinya. Itu baik artinya bahwa di dalam berkat kita lebih besar berkat memberi daripada menerima ya. Jadi ketika mereka membagi angpau, justru mereka merasa mereka diberkati. Itu keren banget ya. Makanya saya juga mau, makanya saya bagi-bagi angpau Bapak Ibu ya, karena itu tradisi, mau bilang itu tradisi, tapi di dalamnya kita semua sedang melakukan firman Tuhan. Lebih besar berkat memberi daripada menerima. Oke. Nah, jadi pagi ini Bapak Ibu, saya mau membagikan tentang kalau kita semua kepengen dapat angpau nih. Nah, pagi ini saya akan membagikan tentang angpau dari surga. Wow, berapa banyak Bapak Ibu yang mau menerimanya? Amin. Kita mau ya menerima angpau dari surga. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus pun sudah menyediakan itu bagi Bapak Ibu Saudara. Siap-siap terima ya. Tuhan akan kirim itu di kehidupan kita secara pribadi maupun secara keluarga. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana bahwa setiap pemberian yang baik dan hadiah yang, boleh multimedia bantu saya, Yakobus 1 ayatnya yang ke-17, ini terjemahan bahasa Indonesia biasa ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi dikatakan di sini setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa, dari Tuhan kita ya. Dan saya percaya kalau terjemahan Indonesia sehari-harinya bilang begini Bapak Ibu, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Ya, jadi semua yang terjadi yang baik, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu datang daripada Tuhan. Nah, saudara, satu hal yang baik dari tradisi angpau yang dibagikan di hari raya Imlek. Saya baca sebuah literatur ya tentang tradisi. Kenapa sampai orang Chinese itu mereka di hari raya ini mereka membagi-bagi angpau. Ada sebuah kisah yang saya baca yang menceritakan bahwa di tahun baru ini atau di tahun baru Chinese itu atau Imlek itu biasanya kenapa orang membagi angpau, amplopnya tuh berwarna merah yang berisi uang. Konon, menurut legenda kuno dikatakan bahwa di malam tahun baru itu ada monster Nian dan iblis Sui yang datang untuk mengganggu anak-anak sehingga menyebabkan anak-anak itu sakit ya, entah sakit tubuh, entah sakit jiwa ya. Dan sebagai penangkalnya, maka orang tua itu memberikan ada 8 koin ya yang diisi di dalam amplop berwarna merah itu.
yang dipercaya ketika mereka menggantungkan itu di pintu rumah atau mereka menaruh itu di mana kepada rumah mereka, maka iblis yang mau datang mengganggu itu akan takut ya, takut dengan amplop merah itu dan dia akan lari, sehingga itulah perlindungan bagi keluarga itu. Ya, itu sebuah tradisi yang saya yang saya baca ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya percaya bahwa kalau itu adalah sebuah tradisi bahwa amplop merah ini adalah sesuatu yang bisa menakutkan bagi si iblis itu sehingga dia lari. Maka sesungguhnya apa yang kita dapati melalui pengorbanan Tuhan Yesus ya, ketika manusia pertama itu ada di Taman Eden, dia hidup bergaul aman bersama dengan Tuhan. Tetapi kemudian iblis datang ke dalam dosa untuk mengganggu manusia itu, ibarat iblis monster yang tadi itu saudara ya. Nah, dia membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa ya, dengan apa? Mengganggu mereka, menggoda mereka, menipu dan mencuri. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu misi daripada setan. Di mana-mana yang namanya setan itu tidak ada yang dia suka memberi yang terbaik. Pemberian terbaik itu tidak ada datang dari iblis. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang menawarkan ketika saudara punya masalah, lalu orang bilang, ayo kita pergi ke dukun, kita pergi ke paranormal. Jangan mudah tertipu ya, karena iblis itu dia tidak punya misi menolong. Kalaupun dia menolong hari ini, maka target dia adalah akan mencuri damai, sukacita, bahkan yang paling utama adalah jiwa yang akan kita dikejar oleh setan itu. Jadi nggak ada gratis iblis itu ngasih. Ketika dia mungkin sepertinya menawarkan bantuan untuk menolong, ya termasuk juga apa? Termasuk juga tradisi-tradisi kita dengan misalnya posisi rumah, ya, model-model rumah, ataupun berbagai cara-cara tradisi-tradisi ya, termasuk cara-cara tradisi dari nenek moyang kita. Itu nggak ada yang benar Bapak Ibu. Itu semua cuma tradisi-tradisi yang di dalamnya kalau kita tidak waspada, maka ada unsur-unsur magic yang ternyata itu adalah jebakan-jebakan setan. Ya, saudara pernah dengar ya, satu ketika suami saya melayani seorang bapak, ya, dia seorang pengusaha yang cukup sukses, ya. Tetapi kemudian ketika suami saya Pak Pastor Luther datang mendoakan rumahnya, dan kemudian setelah beberapa tahun kemudian berselang, pastor balik ke daerah itu, lalu kemudian bapak ini bilang, ayo Pak, minta tolong datang ke tempat saya lagi. Dan akhirnya pastor datang ke tempatnya, dan ternyata posisi kantornya udah berubah, mejanya udah di sini, kursinya udah di sini. Lalu pastor bertanya kepada bapak itu, Pak, kok posisinya jadi dirubah-rubah ya, sekarang nggak seperti dulu gitu. Lalu bapaknya bilang, iya, ini saya pakai orang pintar untuk membuat posisi supaya hoki, supaya untung ya Bapak Ibu. Jadi katanya harus begini. Langsung Pastor Luther bilang, loh kok Bapak udah minta doa, sekarang Bapak pakai lagi cara-cara seperti begini ya. Lalu Bapak itu bilang, iya, karena saya nunggu Tuhannya lama. Bayangkan Bapak Ibu, karena Tuhan lama nolong saya, ya udah saya pakai jalan pintas, saya pakai orang pintar gitu. Nah, Bapak Ibu, betapa sering juga kita dalam kehidupan kita pakai akal kita pakai cara-cara kita, bahkan kita melibatkan cara-cara dunia dan bahkan cara-cara iblis. Tahukah Bapak Ibu bahwa iblis itu punya misi nggak pernah ada untuk yang baik ya. Tadi bacaan kita di awal, pemberian yang baik itu datang dari Bapa segala terang. Tetapi iblis punya misi yaitu datang untuk mencuri, tiga ini ya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu misi setan. Jadi jangan pernah tertipu. Seketika dia bisa menolong. Ya, kami melayani banyak orang-orang yang seperti begini ya. Mereka akhirnya terlibat dengan tipu daya setan karena mereka meminta pertolongan ketika mereka ada dalam masalah, mereka pergi ke dukun, mereka pergi ke paranormal, dan paling sering akhirnya harus dilepaskan ya dari tipu daya setan. Kalau tidak, kami pernah melayani ada satu keluarga yang setiap tahun, setiap 2 tahun pasti ada tumbal ya. Ada saja yang meninggal, dan meninggalnya dengan cara-cara yang tidak wajar. Kenapa? Karena ternyata untuk membuat keuntungan bagi usahanya, bagi toko mereka memakai cara-cara magic, mereka melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu jangan pernah mau
Karena setan itu tidak pernah punya misi menolong saudara. Dia punya misi mencuri, membunuh, dan membinasakan. Awal seketika sepertinya dia menolong, tapi sesungguhnya dia akan minta tumbal, dan tumbal yang dia paling suka adalah jiwa manusia. Ya, sebab itu jangan mudah ditipu. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memberikan pengorbanan yang terbaik bagi kita, ya. Jaminan perlindungan dari setiap serangan iblis seperti setan sui tadi, ya, iblis nian tadi, itu Tuhan sudah memberikan jaminan. Kalau orang Chinese itu pakai amplop merah, maka Tuhan Yesus memberikan apa? Darahnya sendiri. Darah Yesus itu angpau yang terbaik bagi saudara dan saya. Saudara tinggal berteriak darah Yesus, dan mau setan model apa, nama apapun akan kabur dari kita. Amin. Kita punya jaminan dan dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia sanggup memulihkan kesehatan kita, bahkan keuangan, bahkan posisi apapun yang kita butuhkan. Tuhan akan bisa menolong kita. Selama kita punya iman, percaya, berharap, dan tidak pernah menyerah, maka Tuhan akan menolong kita. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sanggup untuk menolong saudara. Apapun serangan iblis, ya jangan pernah membanggakan serangan setan. Aduh, ini kayaknya sangat mengerikan, ya. Ini kayaknya ini yang datang nih kayaknya nih panglima, ya, dari kuasa kegelapan yang merongrong kehidupan keluarga saya. Saudara, kekuatan sehebat apapun yang iblis bisa kasih untuk kehidupan manusia, maka ada kekuatan yang supranatural yang sangat lebih dahsyat, yaitu apa? Kekuatan Tuhan di dalam darahnya. Darah Yesus adalah darah yang berkuasa. Amplop merah yang Tuhan Yesus berikan, yaitu angpau darah Yesus itu sendiri, itu powerful dalam kehidupan kita. Saudara tulis di kolom komentar, saya mau menerima angpau darah Yesus, ya. Dan pagi ini Tuhan menawarkan itu bagi setiap kita. Ya, dia sudah berikan itu 2000 tahun yang lalu dan dia katakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua masalah, persoalan, kelemahan, kutuk apapun, dia sudah tanggung itu di kayu salib. Dan dia berkata, aku miskin supaya kamu kaya. Aku sakit menderita supaya kamu sehat. Aku melarat supaya kamu diberkati. Dan jaminan ini, jaminan yang sangat-sangat pasti. Karena dengan darahnya sendiri dia menebus saudara dan saya. Dan saudara dan saya dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kerajaan kekal. Jika hari ini Bapak Ibu mungkin sedang menghadapi ujian, sakit penyakit mungkin, masalah ekonomi mungkin, masalah keluarga mungkin, kesulitan-kesulitan apapun, jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah mundur daripada Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang kedua dan 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, dikatakan di sini, coba multimedia bantu, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, anggap sebagai apa? Satu kebahagiaan. Jadi memang itu bukan kebahagiaan, tapi mari kita punya menaruh di dalam mindset kita bahwa ketika saya sedang sakit, ketika saya sedang menghadapi ujian, maka ini sesungguhnya adalah suatu kebahagiaan di dalam hal jiwa saya, rohani saya. Karena apa? Karena sesungguhnya ini ada maksud, ya. Maksudnya apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa Bapak Ibu? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Wow, kita mau mengalami kelimpahan Bapak Ibu. Kita sering mendengar God bless you abundantly, ya. Kita sering pengen mengalami yang namanya hidup berkelimpahan. Dan sesungguhnya kelimpahan itu, kesempurnaan itu di dalam ujian-ujian itu sendiri. Jadi ternyata ujian itu melatih kita untuk kita menjadi orang-orang yang sempurna. Nah, saudara, saya sering bersaksi, saya orang yang suka baperan, ya. Saya suka orang yang dikit-dikit saya melok, saudara, ya. Dikit-dikit saya nangis. Kalau saya misalnya melihat orang punya sikap yang nggak menyenangkan, yang
yang kasar atau yang nggak pedulian, itu kayaknya tuh hati saya tuh saya sedih gitu ya. Nah, saya bersyukurkan Tuhan ketika saya mulai datang, saya ada di kota ini, Bapak Ibu. Awal-awalnya tuh saya kepengen kabur ya, saya kepengen pulang ya, karena saya bilang, aduh, kenapa ya orang kalau ngomong tuh kenceng-kenceng ya. Ternyata kan memang karena ini daerah memang gaya bahasanya sudah begitu kan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kan kita kalau mulai menghadapi suatu situasi kan kita belum tentu siap. Nah, jadi saya tuh bilang, aduh kita boleh nggak sih saya pindah aja dari sini ya, nggak tahan Bapak Ibu. Bahkan sampai pada satu titik saya itu mengalami depresi terselubung ya, karena yaitu tadi tekanan-tekanan di dalam jiwa. Tetapi kemudian suami saya bersyukur dia pelatih juga buat saya ya, untuk tidak mudah baperan tapi harus hidup dengan iman. Jadi dia bilang kalau setiap kali saya nangis misalnya karena saya melo, suami saya bilang begini, jangan buang-buang air mata untuk mengasihani diri sendiri. Kasih air mata, tangisi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Awalnya saya bilang begini, aduh, ini kayaknya nggak punya perasaan banget ya. Kayaknya ini, makanya yang pernah dibilangin kan, saya pernah bilang, ini kayak saya menikah sama monster, nggak punya perasaan. Tapi kemudian Tuhan itu ngajar saja. Tuhan bilang, justru, ya seperti ini firman ini, Yakobus 1 ayat 24. Justru semua ujian ini untuk kebaikan kamu, supaya kamu tidak jadi orang Kristen yang cengeng, manja, orang Kristen yang gak dewasa-dewasa, yang tetap kekanak-kanakan. Justru aku mau melatih kamu, karena nanti Tuhan itu akan datang menikahnya bukan sama anak-anak yang masih baperan, yang masih cengeng, yang masih dikit-dikit nangis, yang mengasihani diri sendiri. Itu bukannya tujuan Tuhan datang untuk kita yang seperti itu. Tuhan akan datang kepada mempelainya yang sudah dewasa, yang tanpa cacat celah, yang tidak lagi memikirkan dirinya, tetapi justru berpikir bagaimana bisa menolong orang lain. Dan di kota inilah Bapak Ibu, kalau ada tempat yang saya paling syukuri saya pernah ada, inilah kotanya. Kenapa? Karena kota ini adalah tempat di mana saya berlatih untuk menjadi Kristen Raja Wali yang lebih kuat, ya, yang lebih tahan terhadap bantingan, yang lebih tahan terhadap hal-hal yang mengasihani diri sendiri. Tapi justru di kota ini saya jadi orang Kristen yang bisa melihat dengan paradigma yang berbeda. Nah, kita semua punya ujian-ujian yang berbeda. Saya juga adalah orang yang sangat tergantung kepada, dikit-dikit saya berpikir gimana ya caranya pengobatan secara medis. Tetapi disinilah saya juga berlatih dengan sakit, dengan masalah-masalah ibu saya atau orang-orang. Saya mulai berpikir untuk apa-apa yang saya lakukan adalah saya cari Tuhan dulu. Saya berdoa dulu. Tidak semua hal harus langsung saya berpikir harus bagaimana cara menanggulangi dengan cara logika. Tapi iman yang didahulukan. Dan justru saya ketemu dengan banyak Bapak Ibu di sini ya, orang-orang yang seperti Ibu Devi, seperti ada teman-teman yang lain yang benar-benar mereka itu justru adalah orang-orang yang sangat kuat dengan doa. Dan saya belajar dari mereka bagaimana justru mereka bisa sembuh, mereka bisa mengalami mujizat-mujizat justru dengan doa. Dan akhirnya Tuhan juga melatih saya Bapak Ibu untuk bisa jadi orang yang selalu justru bergantung kepada Tuhan. Mama saya, hari Minggu nanti, dia berusia 94 tahun, Bapak Ibu. Dan perjalanan hidupnya adalah perjalanan tadi malam, kami ngobrol dengan kakak-kakak saya, kita ngobrol di tempatnya mama saya. Dan kita melihat dan kita bilang begini, mama ini ya, ini yang namanya manusia roh. Secara tubuh tuh dia udah lemah banget, Bapak Ibu. Tapi rohnya itu loh, yang membuat dia masih ada itu karena rohnya. Rohnya tuh kuat sekali. Dalam kondisi yang sudah lemah kayak begitu, dia masih tetap matanya kadang terbuka lebar. Biasanya matanya tuh udah gak terbuka. Tapi hari-hari ini tuh matanya kalau terbuka lebar dan memandang ke satu titik. Dan kami suka bertanya, Mama lihat apa? Dan dia bilang, Mama lihat surga. Oh, surga itu besar, surga itu indah. Jadi dia ngajak kita ngomong tentang penglihatannya dia. Jadi sekarang ini kita sedang ada di fenomena di mana mama saya itu seperti ada di dunia lain, kami ada di dunia lain. Dan dia membahas, menceritakan tentang apa yang dia lihat di sana. Dan satu hal pesan yang dia tuh berikan kepada kami adalah dia bilang begini, rumah mama tuh besar, tanahnya juga besar, dan kalian semua anak cucu mama bisa tinggal di sana. Terus dia bilang begini, mama itu beli rumah itu, tanah itu saya dapat dari waktu mama itu melayani itu loh. Waktu mama jadi majelis itu loh. Itu loh, mama jadi beli tanah itu. Bayangkan saudara, jadi pembicaraan di alam
sadar tidak sadarnya dia itu yang kami catat, itu yang kami rekam. Karena inilah orang yang benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan, melibatkan Tuhan. Inilah orang yang dewasa di dalam berbagai proses kehidupannya. Nah, itu yang sedang Tuhan latih bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Pencobaan, ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Kalau kita jalani hidup ini jalan tol, baik-baik saja semuanya aman-aman saja, mungkin kita akan tetap jadi anak-anak, jadi orang yang tidak punya nilai juang, ya, punya mental petarung, ya. Kita akan jadi orang Kristen yang manja, yang dikit-dikit ditolong, dikit-dikit ditolong. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, sepertinya seperti Lazarus, ya, dia diizinkan mati dulu, 3 hari dia harus berbau dulu. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, mereka bilang engkau terlambat, tapi Tuhan bilang tidak. Semua ini terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, kalau Bapak Ibu hari ini sedang menghadapi ujian, pencobaan apapun itu, dengarkan ini ya, bahwa di balik hujan ada pelangi. Katakan amin. Di balik masalah yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, ada pertolongan Tuhan yang akan membuat saudara naik ke level. Ini sebuah latihan iman untuk menghasilkan ketekunan, untuk memperoleh buah yang matang, supaya saudara sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Saudara yang mau katakan amin. Amin Bapak Ibu, bahwa kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi calon-calon mempelai Kristus, ya. Mari melangkah. Kalau tema tahun ini adalah berlari dan terbang dengan lebih cepat, mari lakukan itu. Mari lakukan itu. Jangan tunggu besok. Hari ini kalau Tuhan suruh saudara untuk berlari, terbang lebih cepat, untuk melakukan hal-hal yang selama ini mungkin saudara nggak lakukan. Menolong orang, melayani jiwa-jiwa, mendoakan seseorang, baca firman, menghafal firman, ataupun melakukan apa saja yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Do it, ya. Lakukan itu sekarang, ya, jangan tunda karena besok mungkin saja terlambat, ya. Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow. Jadi di dunia, Bapak Ibu, kita akan menerima bagaimana kita lebih dewasa dengan Tuhan. Bagaimana cara berpikir kita lebih matang. Ya, saya kalau renung-renungkan berapa tahun lalu, saya menghadapi masalah yang seperti ini. Contoh ya, masalah A misalnya. Kayaknya kalau 5 tahun lalu, cara saya menanganinya berbeda. 1 tahun lalu, berbeda lagi. Dan tahun ini, berbeda juga. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan sudah melatih saya, cara melihat sudah berbeda, cara mengatasinya juga pasti berbeda. Semua kita sama. Kita punya persoalan yang mungkin sama hari ini. Tapi coba saudara cek. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Bapak Ibu pasti punya cara berpikir yang berbeda. Itu yang namanya kita sudah berubah. Kalau Bapak Ibu lihat suami, lihat istri, kenapa ya suami saya berbeda? Kenapa ya istri saya berbeda? Saya dalam perjalanan dengan suami saya 24, ya, kami menuju 25 tahun pernikahan, saya melihat banyak perubahan di suami saya. Banyak banget, ya. Dan saya tahu proses membuat kita berubah, ya. Jadi ibarat kupu-kupu yang indah, yang akan terbang tinggi di sana, karena dia melewati proses menjadi kepompong dulu, itu binatang yang mengerikan, gak menyenangkan lihatnya. Tapi kemudian dia berubah menjadi ulat kecil, apalagi nggak menyenangkan lihatnya, menjijikan Bapak Ibu. Tapi dia nggak potong kompas untuk tiba-tiba berubah jadi kupu-kupu kan. Saudara pernah dengar kisah di mana ketika kepompong, ada seorang yang melihat kepompong tergantung, lalu kemudian yang lain sudah jadi kupu-kupu, dan dia kok belum ya, prosesnya lama gitu ya. Dia mencoba untuk mengambil silet, dia membelah kepompong itu untuk mempercepat prosesnya. Dan apa yang terjadi? Seumur hidup, kupu-kupu itu nggak bisa terbang. Kenapa? Cacat. Ya, dia hanya hidup di atas tanah karena dia tidak punya ada sebuah bagian di dalam sayapnya yang tercipta, yang kuat untuk bisa terbang.
Dan akhirnya kupu-kupu itu hanya bisa melompat-lompat di atas tanah. Kenapa? Karena dia mau instan, dia mau potong kompas, dia tidak mau melewati proses. Saudara, proses itu membuat kita indah. Proses itu membuat kita bisa kuat untuk terbang. Jangan pernah mau potong kompas ya. Izinkan saja proses itu. Dan Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Haleluya. Coba tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Pencobaan yang saya alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan manusia. Haleluya. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Ibarat ban yang dipres untuk menjadi punya kualitas. Maka ada satu kekuatan batas paling tinggi yang dikasih di sana. Tapi ban itu akan tidak pecah. Justru akan keluar sebagai ban yang kokoh, yang kuat. Demikian pun Tuhan mengizinkan ujian, pressing datang di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tetapi tujuannya supaya kita kuat dan bisa jadi berkat bagi dunia. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa pagi hari ini kita menerima angpau dari surga, darah Yesus cukup untuk saudara dan saya. Apapun pergumulan yang Bapak Ibu saudara dan hadapi, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Karena di balik pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, maka Tuhan sesungguhnya menyediakan yang terbaik. Justru kalau saudara simak dari kisah tadi, ya, kenapa ada angpau? Karena ada iblis dulu kan, ada cobaan dulu kan yang datang tadi yang saya cerita ya, yang datang untuk mengganggu, legenda tadi ya Bapak Ibu. Ya, yang datang untuk apa? Yang datang untuk mengganggu, iblis sui ya, dan monster Nian ya pada zaman itu. Dia datang untuk menggoda, akhirnya apa? Orang tua menyediakan angpau. Nah, jadi kadang-kadang ujian-ujian yang kita alami, di baliknya ada angpau yang Tuhan siapkan bagi kita. Tetap percaya dan semangat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, dan pagi ini saudara sudah menerima angpau dari surga. Haleluya. Darah Yesus, Tuhan Yesus sendiri ada untuk saudara dan saya. Dia Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara sedang ada dalam masalah, langsung buka tangan. Bapak, aku terima angpau dari surga. Angpaumu adalah darah Yesus, power dan otoritas yang engkau berikan bagiku di dalam darah ini. Aku usir dan aku tolak segala iblis, setan, apapun namanya. Aku usir segala roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh, apapun. Aku punya angpau, aku punya berkat yang Tuhan berikan. Semua pemberian yang terbaik itu datang dari Tuhan, Bapa segala terang. Dan saudara sudah terima, dan jangan tukar dengan tawaran setan model apapun. Karena ingat sekali lagi, iblis tidak pernah datang memberi yang terbaik bagi kita. Dia datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan hari-hari ini, karena begitu banyak masalah, orang bisa saja tertipu. Tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran setan akan bilang, pakai cara ini, ayo ada dukun ini, ayo ada cara ini, hongfli yang seperti begini. Jangan pernah mau, saudara. Jangan pernah mau. Karena dia punya trik, hanya kasih di awal, tapi akhirnya dia mencuri. Ya, dia membunuh, dia membinasakan. Pagi ini kita sudah terima angpau dari surga, dan itu cukup bagi saudara. Ya, Tuhan memberi pemberian yang terbaik bagi kita. Pagi ini kita akan berdoa. Saudara yang sedang ada dalam ujian, saudara yang sedang ada mungkin di dalam pencobaan, apapun itu, Tuhan ada dengan saudara. Dan Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sedang mengalami itu, yang sedang ada dalam ujian-ujian seperti itu, saudara mau untuk pagi ini menerima angpau dari surga ini, darah Yesus. Nah, saudara mau praktek itu, mengucapkan darah Yesus menyucikan, membasuh, menyembuhkan saya. Kalau itu Bapak Ibu boleh angkat tangan. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Boleh raise hand, bilang saya mau. Para pasyata patakara. Semua pemberian yang terbaik, termasuk mahkota yang tadi Tuhan siapkan bagi orang-orang yang menanti-nantikan dia. Orang-orang yang berharap kepada dia. Orang-orang yang mengasihi dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang mungkin saat ini Bapak Ibu sedang hadapi, itu Alkitab berkata tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada saudara dan saya.
Saya mau nyanyikan sebuah pujian ini bagi Bapak Ibu. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, aku berdoa kepada anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan, mereka yang bilang, kami mau Bapak, kami mau dapat ampau dari Engkau. Dan pagi hari ini bahkan Engkau sudah siapkan itu bagi kami Tuhan. Hamba berdoa kepada Pak Thomas, kepada Bapak Pasaribu, Ibu Pasaribu, berdoa kepada Ibu Devi, berdoa kepada Ibu Melia Nawati, berdoa kepada Pak Helsi dan Bu Pak Esra dan Bu Helsi, berdoa kepada Ibu Sujowati, berdoa kepada Kristi, berdoa kepada Ibu Kristina, berdoa kepada Ibu Sandra, Ibu Liliani Maslim, berdoa kepada Pak Robertus dan Ibu Imania, berdoa kepada Ibu Yanti, Ibu Maria Kalungan, berdoa kepada Ibu Melinda, berdoa kepada Lydia, berdoa kepada Bu Meme, buat Pak Mona, buat Ibu Jusita, berdoa buat Francisca Ida, Ibu Melisa, bahkan semua teman-teman yang mungkin tidak sempat mengangkat tangan pagi ini, tapi semua kami yang ada di dalam Zoom ini Tuhan Yesus, Ibu Esther, Ibu Email, Pak Philips, bahkan semua teman-teman Ibu Francisca, bahkan juga teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di YouTube Tuhan, yang mungkin namanya tapi hamba tidak sebutkan, tapi Tuhan yang tahu mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi, ujian-ujian pencobaan hidup yang Tuhan izinkan datang, Ibu Ruti, bahkan Ibu Yohana, Ibu Karuyen, semua Tuhan, semua kami, aku berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Kami percaya Tuhan,
pemberian-pemberian yang terbaik itu sesuai dengan firman-Mu. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan, bahwa pemberian-pemberian yang terbaik, yang sempurna, melebihi 8 koin di dalam ampau yang disediakan biasanya daripada orang tua leluhur kita yang menurut legenda ini, bahkan yang hari-hari ini sedang dibagikan mungkin di keluarga-keluarga melalui ampau-ampau, jauh melebihi semuanya itu pemberian yang terbaik, yaitu tubuhmu sendiri, darahmu sendiri, yang menjamin kesehatan, yang menjamin kelimpahan, yang menjamin perlindungan abadi bagi kami. Kami terima bahkan lebih dari itu, keselamatan kekal. Kami terima Tuhan. Terima kasih untuk ampau yang terbaik ini Tuhan. Kami terima itu dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu, lihat di tangan Bapak Ibu, bayangkan, imajinasikan bahwa ada ampau itu, ada darah Yesus. Wow, bukan berwarna merah saja, tapi berkilau-kilau, berwarna emas, berlian yang indah. Saudara lihat dengan mata iman bahwa itu ada di tangan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pakai itu. Ada kuasa di tanganmu, ada otoritas, ada pemberian terbaik yang sudah ada di tangan Bapak Ibu. Saudara tinggal tumpang tangan. Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bapak Ibu semua punya itu. Jangan tunggu misalnya harus Pastor Luther atau Pastor Leni atau siapapun tim doa. Tapi Bapak Ibu punya itu. Dan pakai itu. Bapak Ibu tinggal pergi kepada bagian-bagian yang sakit. Entah itu tubuhmu kah? Entah itu keluargamu kah? Suamimu, istrimu, anakmu kah? Atau apapun persoalan Bapak Ibu. Pergumulan di dalam keuangan kah? Bapak Ibu tumpang tangan. Lalu bilang dalam nama Yesus. Itu Tuhan sudah berikan, tinggal saudara pakai. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Semua bagian-bagian tubuh yang sakit, sembuh. Semua bagian-bagian keuangan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga, suami yang pergi, istri yang pergi. Saya ulangi lagi, ini waktu pemulihan. Segera kita akan berlari dan terbang lebih cepat. Bukan cuma kita berlari mengikut Tuhan, tapi berkat-berkat juga akan berlari dan terbang dengan cepat mengikut saudara. Sejauh saudara berlari dan terbang dengan Tuhan, maka semua penyediaan yang terbaik juga akan berlari ke arah saudara. Saudara akan lihat berkat-berkat yang tidak biasa, pertolongan-pertolongan, jawaban-jawaban doa yang tidak biasa akan terjadi dengan cepat. Semua akan mengalami percepatan di tahun ini. Dalam nama Yesus, dan anak-anakmu yang sedang bergumul bertahun-tahun, mungkin sekian lama mereka sedang ada di dalam pergumulan mereka. Aku katakan dalam nama Yesus terjadi percepatan. Ketika hati kami siap Tuhan, kami sudah matang, kami sudah utuh dan sempurna seperti yang firman tadi katakan, melalui pencobaan ujian-ujian hidup kami. Maka pada saat itulah surga segera memberikan yang terbaik itu kami terima terjadi secara nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, saudara tinggal lakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada Bapak Ibu. Pergilah dengan otoritas ini dan tumpang tangan, arahkan tangan ke bagian-bagian itu. Yang lemah, yang sakit, yang sedang tidak ada terobosan, lakukan. Katakan terjadi terobosan, terjadi pemulihan. Ucapkan, karena ketika saudara mengucapkan itu dengan iman, maka seluruh energi di bumi, di surga mensupport saudara. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Say thank you. Saudara ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ampau-Mu pagi hari ini. Kami sudah terima. Kami sudah terima Tuhan. Kami sudah terima mujizat pagi ini. Kami terima itu Tuhan. Dan kami akan pergi dengan kekuatan yang supranatural ini. Kami bukan manusia biasa. Kami adalah ciptaan yang baru. Kami adalah raja wali dewasa yang ketika badai datang bukan menghancurkan, tapi menjadi kendaraan untuk kami membawa terbang lebih tinggi bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you Lord. Rasakan saudara. Rasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Tuhan sedang mengubah cara pandang saudara. Tuhan sedang mengubah pola pikir kita. Tuhan sedang membuat hati kita kembali kepada yang Tuhan mau. Bahwa kita akan semakin cinta akan Tuhan. Tidak lagi memandang masalah sebagai penghancur. Tapi masalah hanya sebagai kendaraan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami terima kekuatan itu dalam nama Yesus. Dan kami akan pergi dengan kuasa itu. Jadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu ada yang merasakan sesuatu tadi ketika kita berdoa?
Kalau ada, Bapak Ibu boleh nyaksiin apa yang saudara terima, atau saudara sedang mendapatkan sebuah penglihatan supranatural apa yang saudara mau share bagi kita pagi ini. Kita harus bergerak lebih cepat, Bapak Ibu ya. Jadi mulailah rindukan ketika Bapak Ibu sedang berdoa. Jangan biasa-biasa kita berbicara lata, tapi mulailah rindukan saudara melihat sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada saudara, atau ketika Bapak Ibu sedang berdoa, Tuhan taruh sesuatu di hatimu, ada satu kalimat, ya. Saya mendapat sesuatu dari Tuhan ketika saya berdoa. Saya ulang kesaksian saya berdoa kepada keluarga. Hari-hari ini di dalam doa puasa selama 30 hari, Tuhan taruh begini, doakan untuk bagaimana semua keluargamu mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi bukan cuma sekedar kamu ajar-ajar, tapi kamu harus berdoa supaya anak-anakmu mereka mengalami encounter with God. Jadi mereka mengalami sesuatu yang dengan Tuhan. Nah, saya berdoa itu, saudara, lalu Tuhan bilang kepada saya begini, apa yang kamu doakan akan segera aku lakukan, karena itu juga kerinduan. Dan besok pagi, Bapak Ibu, besok pagi, sorenya saya berdoa, setelah buka puasa saya berdoa, besok pagi anak saya menelpon dari Jakarta, dan dia bilang begini, dia bukan orang yang biasa bermimpi ya, dan dia bilang begini, karena salah satu permintaan saya sama Tuhan, saya bilangin, Tuhan saya kepengen Tuhan bicara kepada anak-anak saya melalui audible kah, atau melalui apa, suara orang lain, hamba Tuhan, nubuatan, atau firman-Mu, atau Tuhan pakai mimpi, ajarin mereka. Dan pagi harinya anak saya telepon dan bilang begini, Mama, tadi malam aku mimpi loh ketemu Tuhan Yesus. Mimpinya detail banget ya, Tuhan. Bahkan dia melihat wajahnya Tuhan Yesus. Jadi saya seperti, wow, cepat sekali. Dan saya tahu Tuhan sedang membawa dia ke dimensi yang baru. Lalu besoknya Ibu Nela, ada Ibu Nela di sini, Ibu Nela bersaksi, dia juga berdoa sudah 8 tahun buat suaminya. Dan Tuhan menjamah suaminya. Jadi Bapak Ibu, itu meneguhkan bahwa ini sedang terjadi percepatan. Bapak Ibu yang punya keluarga yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, suami kah, istri kah, anak-anak kah, ayo berdoa. Karena semua saudara sedang berlari kan ke arah Tuhan. Bukan cuma saudara yang berlari, tapi berkat, jawaban-jawaban doa juga akan berlari ke arah saudara. Katakan amin. Amin. Jadi akan terjadi percepatan, saudara juga akan mengalami hal-hal yang supranatural dengan segera. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati. Boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati.